Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desnul Pizan. Saya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan mempodcast atau mewawancarai salah satu dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam juga, yaitu Bapak Dedek Kamarudin yang telah duduk bersama saya di sini. Baik, sebelum kita memulai wawancara, alangkah baiknya kita berkenalan dengan Bapak Dedek Kamarudin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedek Kamarudin. Saya salah satu dosen di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini kesibukan sehari-hari saya adalah selain mengajar, juga sebagai bisnis, juga sebagai seorang pelatih di salah satu olahraga sepak takraw, juga memegang UKM sepak takraw Bukit Riau. Itu kesibukan saya sehari-hari. Dan mungkin itu saja perkenalan singkat dari saya. Lama bekerja sebagai dosen berapa? Saya bekerja di Binsus Riau itu mulai dari tahun 2016 awal. 2016 awal itu Bapak sudah mengajar di Binsus Riau di Prodi Manajemen Pendidikan. Kebetulan waktu itu memang agak cepat prosesnya, selesai 2015 itu, wisuda itu 2016. Hari Rabu, hari Kamis saya ngajar dulu. Agak cepat prosesnya, kebetulan agak cepat. Baik, itulah perkenalan singkat dari Bapak Dedek Kamarudin. Langsung saja kita masuki wawancara pada malam hari ini, yaitu tentang kompetensi pedagogi. Nah, jadi apa yang Bapak pahami tentang kompetensi pedagogi dan bagaimana Bapak menerapkan strategi pengajaran yang efektif di kelas pengajaran? Kompetensi pedagogi itu adalah salah satu yang harus dikuasai oleh para pendidik, baik itu guru, pamong, dosen, tutor, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pendidik. Karena kompetensi pedagogi inilah yang nantinya akan membantu mereka dalam proses pembelajaran, mentransfer ilmu kepada peserta didik. Nah, saya sendiri cenderung dalam kompetensi ini saya lebih memahami karakter dari peserta didik saya itu. Karena tentu dari berbeda peserta didik tentu berbeda cara yang harus diterapkan di kelas atau di ruang belajar atau di ruang diskusi. Oleh karena itu benar-benar saya harus memahami siapa yang saya hadapi, siapa yang menjadi peserta didik saya. Tentu dengan perbedaan generasi, baik dari generasi milenial yang saya hadapi, generasi Z, apalagi sekarang generasi Alpha, ada Beta. Tentu itu punya cara trik dan khusus menangani perbedaan-perbedaan dari cara pandang, cara berbicara, cara kita mendidik anak-anak di lapangan. Nah, setelah saya memahami daripada karakter peserta didik itu, saya juga harus menguasai materi yang saya ingin sampaikan kepada peserta didik. Jadi itu yang paling penting itu adalah materi pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Setelah memahami karakternya, biar apa? Jadi ilmu yang memang kita sampaikan kepada peserta didik ya benar-benar sampai sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat kita lanjut. Kita pertanyaan selanjutnya itu tentang kompetensi kepribadian. Nah, jadi bagaimana Bapak mengelola emosi dan stres saat di lingkungan kerja Bapak? Saya ini salah satu atlet dulunya. Jadi kalau soal mengelola stres itu, saya cenderung bawa berolahraga, tidak terlalu fokus, tidak terlalu memikirkan sekali bagaimana apa tekanan yang menjadi pekerjaan saya di tempat kerja saya. Karena dalam buku psikologis itu selalu mengatakan untuk cara keluar dari stres itu adalah caranya kita bergerak. Nah, kegiatan olahraga itu
banyak dengan suatu gerakan-gerakan yang membuat ya, terkadang kita dengan berolahraga itu masalah kita itu biasa hilang begitu saja. Jadi salah satunya adalah saya olahraga. Jadi bukan saja olah pikiran, tapi juga raga saya harus diolah untuk apa? Untuk mengelola stres tadi. Jadi ketika ada tekanan kerja yang berlebihan di tempat kerja, saya bisa mengelola dengan cara yang baik. Itu salah satu cara tips saya. Dan pertanyaan kompetensi sosial, bagaimana Bapak berkontribusi dalam kegiatan di luar kampus untuk meningkatkan hubungan sosial di kampus? Sosial itu biasa di kampus itu tidak harus serta-merta kita yang formal kan. Jadi contoh kalau di kampus itu kadang ada arisan, kadang ada kegiatan-kegiatan kumpul, tidak harus yang harus FGD, harus ikut rapat ini segala macam, baru kita bersosialisasi dengan teman kerja. Nah, kadang ada hal-hal yang seperti arisan, seperti kumpul-kumpul biasa saja, makan-makan segala macam, itu bagian dari salah satu cara saya untuk bersosialisasi dengan teman-teman kerja saya. Jika itu bisa bersosialisasi dengan cara baik, dan saya pun juga bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan dan rekan kerja saya, sehingga membangun chemistry. Jadi kalau ada clash atau misalkan ada tersinggung sedikit, itu bukan permasalahan yang besar tapi permasalahan kecil, karena chemistry kita di lapangan sudah klop lah. Pertanyaan terakhir itu tentang kompetensi profesional. Apa yang Bapak lakukan untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional yang Bapak miliki? Yang pertama, bicara masalah profesionalisme ini adalah saya harus lebih update daripada mahasiswa. Harus lebih update. Jadi saya sendiri menekan ke diri saya untuk harus belajar lagi. Jadi walaupun sudah saya menguasai materi ini, saya akan mencari informasi terbaru, terupdate mengenai materi yang akan saya sampaikan. Sehingga begitu cara saya membentuk profesionalisme saya. Sehingga mahasiswa itu benar-benar layak mendapatkan pengetahuan yang terbaru, terupdate, sehingga mereka tidak juga mendapatkan pengetahuan atau ilmu yang lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Itu salah satunya. Yang kedua ya, saya juga ikut pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan ya pengetahuan lagi kognitif saya, termasuk juga bagaimana cara metode-metode menangani peserta didik di lapangan. Itu juga selalu saya belajar, sehingga dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang saya ikuti itu juga akan menambahkan profesionalisme saya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Ya banyak hal lain yang saya ikuti, kadang juga seminar saya ikutin. Banyak kegiatan-kegiatan lain yang memang biasanya yang santai, diskusi santai dengan teman bisnis segala macam, itu juga menambah pengetahuan baru saya, wawasan baru saya, sehingga ketika di dalam kelas ada intermezzo dan kesempatan untuk menyampaikan yang di luar non materi atau di materi yang berkaitan dengan pelajaran, ya saya sampaikan lebih update. Itu saja kalau begitu. Baiklah, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf juga mengganggu jam istirahatnya. Mungkin itu saja teman-teman dari saya podcast yang singkat ini ya, bersama Bapak dosen Dedek Kamarudin. Terima kasih mengucapkan, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.